Pop Mart belum lama ini kehilangan 33 miliar US dollar market cap. Dan penyebabnya adalah satu boneka bulu yang menjadi produk andalan mereka, yaitu Labubu. Padahal di Agustus 2025, valuasi mereka sempat tembus 54 miliar US dollar, menjadikan Pop Mart secara valuasi lebih berharga daripada merek-merek mapan yang ada di Bursa Efek Hong Kong. Tapi 9 bulan kemudian, sekitar 33 miliar US dollar dari angka tersebut menguap, hilang begitu saja. Alasannya sendiri itu bukan karena adanya resesi, bukan pula sedang ada skandal di Pop Mart, atau bahkan karena produk Labubunya itu gagal. Tapi penyebabnya adalah karena Pop Mart melihat demand Labubu meledak, lalu memutuskan untuk menambah produksi Labubu lebih banyak lagi. Itu doang. Yang sebenarnya adalah sebuah keputusan yang bisa gue bilang masuk akal di dunia bisnis. Yang ironisnya malah menjadi bumerang buat Pop Mart. Dan mungkin lu bertanya-tanya, kok bisa? Nah, di episode kali ini, mari kita bedah bareng-bareng. Untuk memahami kenapa bisa Labubu menyebabkan Pop Mart kehilangan market cap 33 miliar US dollar, gue mau ajak lu ke awal mula Labubu itu diciptakan jauh sebelum menjadi sebuah produk yang hype di seluruh dunia. Jadi gini, Labubu itu awalnya memang bukan produk komersial. Karakter Labubu sendiri itu dibuat oleh Ka-Sing Lung. Dia ini adalah ilustrator, berasal dari Hong Kong. Nah, Labubu sendiri ini adalah bagian dari seri buku bergambar bernama The Monster, yang ilustrasinya terinspirasi dari mitologi Nordik. Jadi bisa dibilang ini adalah sebuah karya yang personal dan dijual pun juga ke pameran art toy buat kolektor-kolektor niche yang doyan barang-barang aneh. Ya beneran ada marketnya memang seperti itu. Dan karena niche ya, of course tentu saja jumlahnya tidak banyak secara kuantiti. Lalu, disinilah pelan-pelan karakter-karakter tersebut dikenal oleh orang-orang. Walaupun sekali lagi secara market masih niche. Hanya orang-orang tertentu saja yang tahu tentang Labubu dan karakter-karakter di seri The Monster ini. Pop Mart sendiri akhirnya notice ada seri The Monster dan berujung 2 tahun kemudian menawarkan kontrak lisensi eksklusif ke Ka-Sing Lung. Dan Ka-Sing Lung setuju sehingga karakter-karakter dari seri The Monster itu termasuk Labubu menjadi eksklusif untuk dikembangkan IP-nya dan dijual produknya oleh Pop Mart. Nah, buat yang nggak tahu, Pop Mart sendiri itu adalah perusahaan dari Beijing, dari China Mainland, yang memang spesialisasinya mengambil desain-desain yang artistik dan menjadikannya mesin produksi massal yang nanti dikemas lewat yang namanya blind box. Dan koleksi The Monster akhirnya di-launching tahun 2019. Bahkan ketika launching dan beberapa tahun kemudian pun sebenarnya nggak ada yang spesial dengan karakter The Monster termasuk Labubu. Biasa aja. Labubu itu cuma satu dari karakter-karakter yang memang dijual oleh Pop Mart. Ini yang mungkin perlu lu garis bawahi. Dari hari pertama, DNA Labubu ini adalah scarcity. Labubu ini menjadi berharga dan punya value karena susah didapat barangnya. Kuantitinya dikit. Cuma fakta ini yang menurut gue malah menjadi ironi di kelanjutan dari cerita ini. Karena di April 2024 ada satu Instagram story yang mengubah segalanya. Yang menurut gue sebenarnya triggernya ini sepele banget loh. Lisa Blackpink pamer gantungan tas Labubu di Instagram story-nya yang dilihat oleh jutaan followers Lisa. Di mana tidak ada kontrak endorsement atau campaign marketing. Jadi ini cuma ada seorang seleb lagi flexing barang yang dia suka.
Nah, dari situ efeknya gila-gilaan. Dari satu Instagram story itu yang gue sampai sekarang pun juga nggak habis pikir karena I don't know, sometimes nggak make sense, nggak masuk akal. Penjualan di Asia Tenggara itu naik 30% dalam seminggu. Stok habis di mana-mana. Dan satu hal juga yang penting, harga resale dari Labubu itu melonjak sampai 400%. Gila. Jadi kalau misalnya ada Labubu, misalnya let's say harganya 500.000 lah ya, itu melonjak 400% untuk harga resale-nya. Jadi bisa sekitar 2 juta rupiah dijual. Belum lagi karena di-trigger oleh Lisa, banyak seleb yang levelnya sudah internasional seperti Rihanna, Dua Lipa, Kim Kardashian, itu nyusul, ngepost dan memamerkan Labubunya mereka. Lalu menyebar kemana-mana di TikTok, banyak jutaan video unboxing Labubu. Belum lagi ada hashtag-hashtag yang tembus views ratusan juta. Dan angka bisnisnya untuk PopMart double menjadi 2 miliar US dollar sepanjang 2024. Dengan penjualan produk Plus itu melonjak lebih dari 1000% dan menjadi 1/5 dari total pendapatan mereka. Efek gila yang lain, fans di Singapura antri berjam-jam hanya untuk mendapatkan Labubu. Jadi ada Toys Conference di Marina Bay Sands, itu pun sampai harus mengeluarkan warning hati-hati pencurian. Di Korea Selatan sampai harus stop jual gara-gara masalah keamanan. Bahkan di Inggris sempat men-stop penjualan di toko fisik gara-gara ada yang berantem berebutan boneka Labubu. Sampai sebegitunya, cuy. Nah, kalau lu sebagai seorang pebisnis nih, lu CEO, melihat ada sebuah produk lu, demand-nya meledak kayak begini, apa yang akan lu lakukan? Ya, paling rasional adalah nambah produksi dong, supaya kuantitinya lebih banyak. Dan itulah yang dilakukan oleh PopMart. Kapasitas pabriknya dinaikkan, distribusinya diperluas, toko baru yang dibuka itu ada di mana-mana, ditambah secara masif. Yang sekali lagi, secara logika bisnis, ya itu adalah logika yang benar dan tepat buat hampir semua consumer produk dimanapun yang ada di dunia ini. Cuma masalahnya, sekali lagi, tadi gue udah sempat singgung di awal, Labubu ini bukan produk consumer biasa. Dia adalah produk hype yang ditentukan seberapa susah untuk mendapatkan Labubu. Nah, begitu PopMart menambah supply, mereka justru sedang mematikan mesin uang mereka yang membuat orang mau membeli sejak awal. Udah gitu, culture cycle dari sebuah brand hype yang bermain hype nih, yang biasanya bisa ditarik 2-3 tahun, ini dipadatkan jadi cuma 18 bulan. Gara-gara kebijakan produksi PopMart sendiri. Dan karena hal tersebut, hasilnya bisa ditebak. Harga resale yang tadi gue bilang bisa sampai 400% dari harga retailnya, itu ambruk. Lebih dari separuh, hampir seketika di waktu yang bersamaan. Bahkan beberapa varian harganya tuh jatuh di bawah harga retail resmi. Nah, ini adalah sebuah tanda ketika sebuah produk yang hype, mesin scarcity-nya sudah berakhir, sudah selesai, mati total. Karena kenapa? Karena scalper panik untuk menjual stok mereka ke market yang lagi turun. Dan minat pencarian keyword Google buat Labubu itu anjlok sekitar 90% antara Agustus 2025 sampai Maret 2026. Yang bisa dibilang ini adalah penurunan minat terhadap sebuah culture product yang bisa dikategorikan tercepat buat consumer good manapun yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Lalu ada lagi satu fakta unik. Laporan keuangan PopMart itu sehat sebenarnya. Baik-baik saja, profit, tapi karena laporan keuangan mereka yang sehat itu malah berujung crash di market. Cuma masalahnya, di balik angka-angka yang ada di laporan keuangan mereka yang sehat itu, ada detail yang bikin para investor jadi panik. Jadi gini, seri Monster, terutama Labubu, itu menyumbang sekitar 40% dari total revenue perusahaan. Naik dari 23% di tahun sebelumnya. Sementara karakter lain yang seharusnya bisa menjadi diversifikasi produk seperti Molly atau Crybaby, penjualannya ternyata di bawah ekspektasi. Jadi market sadar nih
baru sadar lebih tepatnya. Ini bukan sebuah portofolio yang solid, melainkan ada satu produk bernama Labubu yang lagi digotong sama sebuah momentum viral yang pelan-pelan mulai hilang hype-nya. Ditambah lagi ada fakta bahwa inventory turnover days Popmart itu naik 21% menjadi 123 hari. Yang artinya barang-barang Popmart itu numpuk lebih lama di gudang. Yang menjadi sinyal bahwa permintaan terhadap produk-produk Popmart, terutama Labubu, itu sudah menurun. Sehingga menyebabkan saham Popmart itu langsung anjlok lebih dari 30% dalam 5 sesi trading. Termasuk ada drop harian terbesar sekitar 23% pada 25 Maret 2026. Sekarang bandingkan angkanya, biar terasa ekstrim perbedaannya. Seri Monster yang isinya Labubu menyumbang sekitar 40% revenue di tahun 2025 yang totalnya 5,4 miliar US dollar revenue-nya ya. Jadi, kontribusi real Labubu ke kasnya Popmart itu sekitar 2,1 miliar setahun. Sementara yang hilang dari market cap gara-gara krisis ini 33, miliar US dollar. Market cap yang hilang itu lebih dari 15 kali lipat dari total pendapatan tahunan yang dihasilkan oleh Labubu itu sendiri. Nah, ini mungkin juga yang orang sering nggak sadar bahwa untuk sebuah valuasi saham yang lagi hype, market itu nggak cuma bayar buat revenue yang ada di hari ini, tapi mereka juga bayar buat asumsi revenue itu bakal terus tumbuh secara eksponensial di bertahun-tahun ke depan. Nah, begitu asumsi ini goyang nih, yang hilang bukan hanya nilai atau value Labubu di tahun tersebut, tapi yang juga hilang adalah proyeksi Labubu dan calon-calon Labubu berikutnya selama 1 dekade ke depan. Yang bisa gue bilang ya, terlepas dari angka-angka yang tadi gue sampaikan, sebenarnya menurut gue paling menarik dari kasus Popmart dan Labubu ini, itu bukan hanya sekedar soal manajemen mereka yang salah kalkulasi produksi, tapi begitu gampangnya market global, analyst, fund manager, institusi finansial yang top di dunia ikut terbawa logika yang sama seperti bocah scalper yang lagi antri di depan toko, di mana mereka percaya kalau euforia yang terjadi bersamaan di secara global itu bisa dijadikan dasar valuasi secara permanen. Ya, gak pernah belajar memang. Barang-barang hype ini kan, come on lah. Muncul barang satu produk hype, harganya digoreng menjadi fenomena global. Lalu ketika hype-nya hilang, jeder. Kemana? Udah sering banget kejadian berulang-ulang. Baik produk yang benar-benar ada fisiknya maupun produk yang cuma digital doang. NFT misalnya. Gambar monyet, gambar Gozali, selfie-nya Gozali. Apa kabar orang-orang yang beli selfie Gozali? Dan gue yakin pola ini bakal ada lagi di produk yang lain dengan barang yang berbeda, dengan nama yang berbeda, tapi dengan alasan yang sama. Ya, kita tunggu aja. Akan ada. Yakin ini semua bisa terjadi karena apa? Karena penyebabnya satu sebenarnya. Bahwa kebanyakan manusia itu serakah. Oke? Itu aja dari gue. Seperti biasa sebelum gue tutup, gue mau menginformasikan bahwa buku yang gue tulis, Generasi Zombie, diterbitkan oleh penerbit Buku Kompas, bisa lo dapatkan di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia atau lewat official store Kompas di Shopee, Tokopedia maupun TikTok. Gue juga udah taruh di bagian produk, lo bisa langsung klik dan check out di situ. Bukunya yang ini, dan gue juga ada buku kedua, bentuknya e-book, yaitu Cara Cuan dari Podcast. Ini bisa lo dapatkan di platform Clicky.id, linknya gue taruh di kolom deskripsi. Dan jangan lupa juga, gue juga ada YouTube membership, gue ada video-video yang hanya khusus untuk member, dan lo bisa akses semua video tersebut hanya dengan Rp19.900 saja.
Dan jangan lupa juga buat lu yang mungkin punya pertanyaan atau mungkin punya opini terhadap topik di video kali ini, silakan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.